Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022, proses pencalonan presiden dan wapres harusnya digelar 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun kini KPU sedang merancang PKPU yang isinya memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Apa urgensi dari KPU dalam mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres? Kita akan membahas bersama Komisioner KPU Pusat Idam Holik. Pak Idam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, Pak Idam, apa urgensi untuk memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres ini? Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah berkepastian hukum. Hmm. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa KPU tidak pernah memajukan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi KPU menyesuaikan dengan norma atau ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, Pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang mungkin bagi sebagian publik pasal tersebut itu belum didalami ataupun belum dibaca sama sekali ya. Jadi KPU harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 276 ayat 1 tersebut yang di mana dalam ketentuan tersebut penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu 15 hari sebelum masa kampanye dimulai. Hal ini memang ada perbedaan dengan norma yang sebelumnya yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan 3 hari sebelum masa kampanye. Itulah kenapa terjadi perubahan dalam rancangan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam lampiran 1 peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 di lampiran 1. Oke. Jadi pada dasarnya KPU hanya menjalankan ketentuan hukum yang berada di dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Oke, baik-baik. Berarti bukan memajukan jadwal, tetapi menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Apa saja yang menjadi Ya. pertimbangannya? Dalam kami menghitung kapan waktu terbaik Hmm? untuk membuka atau mempersilahkan partai atau gabungan partai melakukan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu harus diawali dengan kapan pasangan calon presiden dan wakil presiden ini ditetapkan. Berdasarkan pasal 276 ayat 1 tersebut, itu 15 hari sebelum kampanye dimulai. Jadi kami menghitung mundurnya itu dari 13 November. Nah, kalau menggunakan norma yang lama itu 25 November. Nah, itu perbedaannya, Mas. Hmm. Sehingga kami mau tidak mau harus menyesuaikan. Karena norma atau pasal-pasal berkaitan dengan teknis pencalonan, ya, berkaitan dengan misalnya verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pemeriksaan kesehatan, perbaikan dokumen administrasi, bahkan pada penggantian bakal pasangan calon, itu kan sudah diatur secara rinci di dalam Hmm. Undang-Undang Pemilu yang dimana kami tidak bisa mempersingkat atau memperpanjang itu. Jadi Oke. semuanya sudah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Pemilu. Itulah kenapa pada akhirnya kami dalam lampiran 1 ya mengusulkan ya, lampiran 1 rancangan PKPU tentang pendaftaran presiden dan wakil presiden itu mengusulkan agar tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Jadi bukan dimajukan, tapi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu. Baik-baik, Pak Idam. Tapi kan ini sama saja dengan adanya perubahan timeline gitu atau waktu yang memang sudah dipersiapkan oleh parpol-parpol ini. Bagaimana dengan proses sosialisasi? Apakah ini juga sudah disampaikan kepada mereka? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu melalui proses legal drafting antara pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI. Kita ketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 itu berasal dari Perpu, yang dimana Perpu ini diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Desember 2022 yang lalu. Hmm. Nah, jadi partai politik sebenarnya sudah tahu. Kalau hari ini partai politik misalkan ada pihak yang kaget, saya pikir mungkin karena baru mengetahui kali ya, nggak apa-apa. Ini kan satu momen bagi kami untuk mengkomunikasikan hal ini semuanya kepada publik Indonesia, termasuk juga kepada pihak-pihak yang tergabung di dalam partai politik.
Oke, baik. Biar semuanya jadi clear gitu ya. Tapi Pak Idam, kalau Ya, dari benar kacamata sekali. Anda melihatnya apakah parpol ini akan siap begitu dengan adanya tadi kalau kita bilang perubahan jadwal, tapi Anda katakan penyesuaian ini, apakah Anda melihat bahwa parpol sudah siap dengan penyesuaian yang baru ini? Kami meyakini bahwa parpol siap yang Hmm. mendesain undang-undang pemilu tersebut, perubahannya maksud saya itu salah satunya adalah pihak DPR. Hmm. Kita bisa tahu bahwa yang namanya legal drafter menurut Undang-Undang Dasar itu adalah pemerintah dan DPR. Hmm. Maka sesuatu yang aktivitasnya ada di DPR, nggak mungkin partai politik ini nggak tahu. Karena anggota DPR itu adalah perwakilan rakyat yang pendaftarannya diusung oleh partai politik. Baik, baik. Pak Idam, poin-poin apa saja lagi lainnya yang ada dalam draft PKPU yang baru ini? Dalam pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, kami mengedepankan penggunaan teknologi informasi ya yang kami perkenalkan kepada publik dengan nama Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang di mana nanti partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pendaftaran bakal pasangan calon, dokumen persyaratan administrasinya semuanya harus didigitalisasi dan diunggah ke dalam Silon. Hal ini berbeda dengan masa pendaftaran presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 yang lalu di tahun 2018. Itu satu. Kami komitmen untuk mengedepankan digitalisasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya. Yang kedua, kami ke depan akan mengumumkan lebih awal itu daftar riwayat hidup bakal pasangan calon. Yang tentunya hal ini kami harus meminta izin kepada bakal pasangan calon karena kami terikat pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dan ada beberapa pembaharuan-pembaharuan lainnya dari sisi dokumen ataupun administrasi pencalonan yang dimana kami berorientasi pada penyederhanaan dokumen dengan harapan partai politik atau gabungan partai politik lebih mudah dalam mengurus administrasi pencalonan. Baik, baik. Kita akan tunggu bagaimana atau kapan begitu ya draft ini akan segera disahkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komisioner KPU Pusat Terima Idam kasih. Holik. Selamat sore. Selamat sore.